Kembali kita bertemu pada malam hari ini dan terimalah salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hendak beristirahat malam, mari kita sebelumnya mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Inilah kami, ya Allah Bapa, anak-anak-Mu yang telah Engkau lindungi sepanjang hari ini dalam semua aktivitas kami. Tuhan, dalam segala kelemahan kekurangan kami sepanjang hari ini, biarlah atas pengampunan-Mu, atas urapan-Mu, menguduskan kami. Sehingga kami, Tuhan, boleh menerima firman-Mu yang kudus. Kami boleh berada bersama dengan-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Roh-Mu juga memberi hikmat kepada kami. Ketika kami mendengar firman-Mu, kata-kata itu bekerja dalam diri kami. Firman-Mu itu bekerja, menyegarkan hati jiwa kami, dan memberi kami kekuatan untuk boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Di dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak HKBP adalah 2 Korintus pasal 12 ayat 11 sampai ayat 21. Dan pembimbing renungan adalah dari ayat 16. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tetapi kamu katakan, dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Tidak menjadi beban bagi orang lain. Pada masa janin, anak-anak, remaja, dan pemuda, kehidupan kebanyakan orang amat tergantung pada orang tua dan atau yang dituakan atau keluarganya. Walaupun tentu di masa pemuda bahkan sebagian pada masa remaja tidak lagi menjadi beban bagi orang tua karena sudah dapat membiayai kehidupannya. Tentu mereka ini bekerja keras walaupun sebenarnya belum diizinkan oleh undang-undang negara. Namun tidak dapat dihindari bahwa fakta masih ada saja para pemuda dan remaja sudah bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, bahkan kebutuhan saudara-saudaranya. Di sisi lain, tidak jarang ada orang yang terus bergantung kepada orang lain walaupun sudah dewasa, bahkan parasit kepada keluarga besarnya atau kepada orang-orang dekatnya. Dan yang lebih aneh lagi, ada saja orang berkata menjadi pasangan hidupnya, suami atau istri, menjadi beban baginya. Dan tentu akibatnya, sebagian kita tahu ada yang mengajukan perceraian ke pengadilan negeri atau pergi saja meninggalkan pasangannya itu. Dunia makin tidak bahagia, suram. Itulah gambarannya. Pada malam hari ini kita diberi pesan indah dari firman Allah melalui hambanya yang tekun bekerja. Pesan itu sebenarnya adalah teladan dari Rasul Paulus. Dalam pelayanannya, dia selalu berprinsip dan melakukan untuk tidak menjadi beban secara ekonomi, logistik, dan akomodasi dalam pelayanannya. Dia bersama dengan orang lain, tidak mengasingkan diri. Dia tidak memisahkan diri dari orang banyak. Tetapi dia tidak mengharapkan dari orang-orang itu untuk membiayai kehidupannya.
Walaupun memang di saat-saat tertentu dia tidak menolak bantuan tumpangan dan logistik. Ya, misalnya kita ingat di rumah Lydia, dia mau menerimanya. Tapi secara prinsipnya bahwa dia tidak berpikir supaya menjadi beban orang lain, tetapi dia berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, tetapi tidak melupakan pemberitaan Injil. Tetapi di sini prinsip untuk tidak membebani itu yang harus kita ingat, senantiasa terpatri dan menjadi gaya hidupnya. Dan karena itu dia juga berpesan kepada jemaat di Tesalonika, sebab jika waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Keras apa yang dipesankan ini. Ketika dia melihat ada orang yang tidak mau bekerja tetapi mau membebani orang lain, dia berkata, ya, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Dengan bekerja, bukan hanya kebutuhan diri sendiri akan terpenuhi, melainkan akan ada yang bisa diberikan kepada orang lain. Sebab prinsip memberi itu adalah karena ada pada dirinya, dan itu menjadi suatu kebahagiaan. Sebagaimana dia kutip ungkapan Tuhan Yesus dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dan ini sangat populer, sangat biasa kita dengar. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan konteks untuk itu ya adalah memang soal bekerja, ya, supaya ada yang akan diberikan supaya semakin berbahagia. Sobat renungan malam Shalom, daripada menjadi beban orang lain, jika ada di antara kita, ya, mari sekarang berubah menjadi pemberi, sebab akan lebih berbahagia. Mari kita ajak juga yang kita kenal atau ketahui, orang yang selama ini menjadi beban bagi orang lain, agar berubah dan berprinsip menjadi pemberi, agar kebahagiaan ada bertumbuh dalam dirinya dan akan dinikmatinya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya Tuhan, malam ini kami disadarkan bahwa ada saja orang yang menjadi beban bagi orang lain, bagi orang dekat, bagi keluarga, atau orang-orang yang di sekitarnya. Berkatilah kami agar tidak membebani orang lain, dan pakailah kami juga untuk membebaskan orang dari ketergantungan atau membebani orang lain di sekitarnya. Tuhan, kami doakan saudara-saudara kami yang bergumul di tengah-tengah kehidupan ini. Oleh karena berbagai penyakit, ada penyakit fisik, ada mungkin penyakit yang mengganggu hati, pikiran, dan jiwa. Ya Tuhan, berilah kelegaan kepada mereka. Berilah kesehatan, pemulihan. Tuhan, kami juga serahkan hidup kami, baik dalam istirahat malam kami dan juga ketika kami bangun. Dan kuatkan kami beraktivitas yang baik esok hari. Kami serahkan hidup doa kami dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selamanya. Amin.